Anak-anakku semuanya, kembali kalian bertemu dengan Pak Aris dalam lanjutan video pembelajaran pada program daring kelas 4 Muhammad Yamin. Kita baru saja menyimak materi video pelajaran IPA tentang bunyi. Nah, di waktu ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan materi ilmu pengetahuan sosial dengan pokok bahasan keanekaragaman bangsa Indonesia. Anak-anakku semuanya, Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Menurut letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua apa saja itu? Yaitu benua Asia dengan benua Australia, serta samudra Pasifik dengan samudra Hindia. Letaknya yang strategis ini menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia. Makanya sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia selalu diincar oleh bangsa-bangsa asing, utamanya bangsa Eropa, untuk dijadikan koloni atau wilayah jajahannya. Sedangkan dari sisi letak astronomisnya, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Apa akibat yang ditimbulkan terhadap letak bangsa Indonesia ini, anak-anak? Akibatnya bangsa Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Mulai dari keanekaragaman sumber daya alamnya, hingga keanekaragaman suku bangsanya. Penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita bisa melihat ada penduduk pribumi dan ada juga penduduk pendatang. Penduduk pribumi ini mulai dari orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, Bali, kemudian orang Papua. Sedangkan penduduk pendatang yang bisa kita temukan juga di sekitar kita, misalnya mereka yang keturunan orang Arab, keturunan orang India, keturunan orang Cina. Nah, keanekaragaman yang luar biasa inilah yang harus betul-betul kita syukuri, anak-anak. Karena tidak semua negara di dunia, jangankan negara-negara yang jauh dari Indonesia, negara yang dekat seperti Malaysia, Singapura, kemudian Filipina, tidak memiliki keanekaragaman seperti yang kita miliki. Nah, kita fokuskan sekarang pada apa saja sih keanekaragaman yang dimiliki oleh penduduk Indonesia. Keanekaragaman itu meliputi keanekaragaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah kita. Mulai dari Islam, kemudian Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan ada juga agama Konghucu. Kita juga memiliki keragaman dalam bentuk suku. Di Aceh kita bisa menemukan suku Aceh, suku Gayo. Kemudian di Sumatera Utara kita menemukan suku Batak. Di Jambi kita menemukan suku Jambi dan suku Anak Dalam. Kemudian kita di Sumatera Barat bertemu dengan suku Minangkabau. Di Banten ada suku Baduy. Di Jakarta ada suku Betawi. Di Jawa Barat kita menemukan suku Sunda. Di Jawa ada suku Jawa. Jawa Timur memiliki suku Madura, suku Osing, suku Tengger, dan juga suku Samin yang ada di Bojonegoro. Di Kalimantan kita juga bertemu dengan teman-teman kita, suku Banjar dan suku Dayak. Sulawesi juga memiliki beberapa suku seperti suku Bugis, suku Toraja, suku Minahasa. Luar biasa bukan? Nah, akibatnya karena banyak sekali suku di Indonesia, kita juga memiliki keragaman dalam bentuk seni budaya.
tarian-tarian daerah, lagu-lagu daerah, alat musik daerah, hingga makanan tradisional juga kita miliki. Coba, Pak Aris ingin menguji kalian seberapa jauh pengetahuan kalian tentang bangsa Indonesia. Ayo, siapa yang tahu berasal dari manakah lagu Ampar-Ampar Pisang? Lagu Ampar-Ampar Pisang adalah lagu yang berasal dari Kalimantan Selatan. Bagaimana dengan makanan gudeg? Kalian tahu dari mana? Ya, betul. Makanan tersebut merupakan makanan tradisional yang banyak ditemukan di kota Yogyakarta. Apakah kalian pernah mendengar alat musik tifa? Bentuknya seperti kendang kecil. Alat musik tifa adalah alat musik suku Asmat dari Papua. Kemudian, pernahkah kalian tahu dengan pakaian adat Ulos Roku? Wah, mungkin ini merupakan hal pertama yang kalian dengar. Pakaian Ulos Roku itu merupakan pakaian adat dari suku Batak, Sumatera Utara. Lihatlah anak-anakku, begitu banyak yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Tentunya kita bangga bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bangsa besar yang banyak memiliki keragaman suku bangsa. Miniatur tentang seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia bisa kalian temukan jika kalian berkunjung ke kota Jakarta. Ada suatu tempat wisata yang disebut dengan Taman Mini Indonesia Indah. Siapa yang pernah berkunjung ke sana? Nah, di sana kalian bisa menemukan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan suku-suku yang ada di Indonesia, mulai dari pakaiannya, rumah adatnya, kemudian senjata tradisionalnya, bentuk tari-tariannya. Nah, menarik bukan kalau seandainya kita bisa mengunjunginya. Nah, sampai di sini dulu untuk seri pembelajaran materi ilmu pengetahuan sosial tentang keragaman budaya di Indonesia. Semoga kalian menjadi bertambah luas pengetahuannya dan semakin menghargai bahwa perbedaan yang ada di sekitar kita merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri, dan jangan lupa untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Salam cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.